Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Alhamdulillah kembali lagi dengan vlog saya Sofi. Nah hari ini saya mau bikin gorengan ya, karena lagi hujan di sini teman-teman. Udah 2 hari 2 malam hujan, jadi beberapa udah kebanjiran ya, dan rumah saya alhamdulillah nggak kebanjiran ya, tapi depannya menggenang teman-teman. Nah sini saya pakai tepung merek Kunci dan juga tepung tapioka sedikit, dan untuk bumbunya cuman pakai garam, masako dan juga kunyit ya, saya tidak pakai lain-lainnya. Ini ada jagung, wortelnya agak banyak karena enak ya, dan bagus buat dedek supaya dedek mau makan sayur. Saya pakai kol dan juga pakai sedikit daun bawang untuk mempercantik ya. Sebenarnya pada nggak suka daun bawang, tapi untuk mempercantik saja ya. Kalau saya daun bawang masih oke lah ya, sedikit-sedikit, tapi kalau daun seledri saya nggak suka sama sekali. Jadi saya masak sop atau apapun nggak pernah pakai seledri seperti itu. Nah teman-teman, hari ini lagi pada ngapain jam segini? Ini jam 11 ya, saya lagi ngedit habis CAPD. Sini lagi hujan lagi tuh, basah kuyup. Saya cuciannya banyak banget teman-teman, meskipun pakai mesin cuci keringnya kayak kering anyep gitu ya, nggak kering gitu ya, kayak pakai panas. Nah ini langsung saja diaduk-aduk ya, tambahkan kunyit supaya untuk mempercantik warna ya, biar tidak pucat seperti saya. Saya juga nanti mau bikin kroket, lagi belajar, dan alhamdulillah hasilnya bagus teman-teman. Kata suami saya enak, lembut, karena saya pakai susu teman-teman. Nah teman-teman, saya lagi kurang fit ya. Ini gorengnya udah 2 hari lalu ya teman-teman, bukan hari ini, karena saya nggak sempet ngedit karena saya lagi nggak enak badan teman-teman, lagi sakit banget kepalanya. Terus ada hal-hal lain yang surprise ya, yang bingung ngomongnya. Akhirnya saya ke rumah Pak Ustadz untuk dibantu. Alhamdulillah sudah membaik ya teman-teman, karena untuk ke dokter tidak ada apa-apa sakitnya, ternyata emang harus ke Pak Ustadz ya teman-teman. Alhamdulillah membaik, dan ini bisa sedikit aktivitas ya, nanti insya Allah mau ngukus ikan buat saya. Kalau untuk Pak suami sudah ada sop, untuk anak-anak juga ya sudah ada lele juga. Kalau saya kan nggak suka lele ya, terus saya belum pernah nyobain makan lele. Saya mau ngukus ikan, semoga tidak gatal-gatal ya. Ngukus ikan apa itu, lupa beli kemarin. Nah ini untuk rahasianya bakwannya supaya kriuk itu, selain bahannya juga cara menggorengnya ya. Cara menggorengnya itu seperti ini, pas masih baru naruh sampai setengah mateng tuh apinya besar. Kalau sudah setengah mateng apinya dikecilin tuh teman-teman, jadi kriuk teman-teman. Ya tetap kriuknya nggak bisa seharian ya, karena kan bakwan jagung. Kalau mungkin pakai tepung itu, beras ketan, bisa kriuknya lebih lama, tapi kan minyaknya terlalu menyerap teman-teman, jadi minyaknya kayak banyak gitu. Kalau pakai ini kan enggak. Nah ini seperti ini, apinya masih besar. Nanti kalau sudah setengah matang baru dikecilkan teman-teman. Nah untuk Bunda Sriani tadi saya udah nyimak ya, tadi habis masak sop rumput laut sama ayam, lagi pusing katanya. Karena mulai Senin harus mikirin masak. Semangat Bunda Sriani ya. Bisa cari rekomendasi masak di YouTube ya. Semoga sehat selalu di sana ya, Momong Pak D, semangat. Dan untuk Bunda Sri Glamor Banyuwangi tadi habis nyimak juga ya, habis ini ya, acara 100 harian adiknya, almarhumah adiknya. Semoga Bunda Sriani dan keluarga sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan semoga almarhumah sudah, insya Allah sudah tenang di sana ya, amin. Dan untuk si ganteng-ganteng, semoga jadi anak yang sukses kelak dewasa, menjadi anak yang sehat selalu dan soleh. Untuk Bunda Mirahila tadi bikin bolen ya, gede-gede banget, saya kepengen, kalau deket saya udah minta. Dan untuk Bunda Maria Utep udah bikin cilok kemarin ya, saya baru sempat nyimak tadi, cilok bumbu kacang. Dan untuk lainnya belum update ya, mungkin sore. Tadi baru nyimak segitu, sama yang lainnya saya udah nyimak beberapa ya.
Yang kayak Bunda Nurwulan Maning belum upload mukbangnya ya. Nah ini seperti ini teman-teman ya, sudah mateng ini. Tuh, ini kriuk ya, tapi ya nggak tahan seharian, mungkin setengah hari gitu teman-teman. Ini enak, seperti ini dikombinasi, ada jagungnya, ada kol, wortel gitu. Jadi nggak melulu pakai jagung, jadi ada gurih manis dan sebagainya. Jadi anak-anak yang nggak suka sayuran jadi makan sayurannya. Saya suaranya agak lirih itu apa, kecil ya, karena saya kepalanya cenut-cenut teman-teman. Udah sembuh kumat lagi gitu teman-teman. Emang lagi diuji kesabaran saya. Selain sakit ginjal, ada sakit lain yang ya seperti ini. Nah ini apinya masih besar ya, yang saya harus jalani dan memerlukan kesabaran dan keikhlasan ya. Karena sakit itu adalah penggugur dosa, dan insya Allah ini menaikkan derajat surga dan derajat ekonomi. Saya percaya seperti itu. Yang pastinya menggugurkan dosa-dosa. Amin. Jadi tidak ada suatu ujian tuh tanpa hikmah, pasti ada hikmahnya. Karena saya sudah merasakan sendiri. Sejauh ini saya ada merasakan hal-hal yang tidak bisa cerita di sini, takutnya menjadi riak atau menjadi kesombongan ya. Karena tidak boleh kita memiliki sesuatu untuk dijadikan riak ataupun kesombongan. Jadi intinya untuk siapapun yang lagi menghadapi ujian harus semangat, ikhlas, sabar, bahwa di balik ujian itu ada sesuatu yang indah. Dan saya sudah merasakan, tapi saya tidak bisa bercerita karena takut jadi kesombongan. Ada hal yang baik di balik sakit saya, ada yang luar biasa di balik sakit saya, yang tidak pernah masuk logika dan tidak pernah disangka dan tidak saya pernah meminta. Nah ini saya ada rawon juga ya, saya mau bikin ini rawon, bikin banyak karena mau dibawa ke tempat hamba Allah yang sangat baik kepada kami ya. Saya mau sowan ke sana atau silaturahmi. Ada telur asin, toge juga ya, ada sambal. Beliau adalah hamba Allah yang selalu ada buat kami di saat kami di bawah teman-teman. Tidak hanya kami di atas ataupun senang, tapi kami di bawah, beliau sekeluarga selalu ada buat kami. Beliau orang hebat, orang yang sangat ikhlas dan membantu teman-teman. Nah ini singkat cerita bakwahnya selesai atau sudah rampung ya. Ini tuh enak kriuk teman-teman. Karena saya tidak boleh makan chili saus ataupun saus cabai terlalu banyak, jadi saya makannya begini aja. Kalau mau pakai cabai yang sehat, cabai yang fresh ya. Jadi saya tidak terlalu makan saus-saus karena nggak bagus untuk ginjal ya. Nah ini warnanya cantik, tadi putih karena ada sorotan lampu ya. Nah sedikit berbagi, semoga diambil baiknya ya. Saya bercerita berdasarkan pengalaman yang saya jalankan, yang saya alami. Jadi untuk siapapun ujian kan beda-beda ya teman-teman. Ujian tuh ada yang diuji sakit, ada yang diuji ekonomi, ada yang diuji lika-liku perjalanan rumah tangganya, ataupun lika-liku berbagai macam ya, karena ujian itu macam-macam. Tapi semua intinya sama. Nah di sini saya mau bikin kroket teman-teman. Di sini udah ada 1 telur, ada ini susu cair, saya pakai 100 ml. Ini mayonis ya, saya pakai mayonis, dalamannya ada bakso, sosis dan wortel. Nah untuk tepung terigunya saya pakai 5 sendok itu teman-teman, 5 sendok makan. Ada kentang, ini enggak ada setengah kilo kayaknya, enggak pakai timbangan. Ini diulek-ulek setelah dikukus, mumpung masih panas biar tidak keras ya, jadi mudah. Nah setelah diulek-ulek nih ada tepung panir juga. Sisihkan, kita potong-potong bahan isiannya ya.
karena ada sausage, jadi pakai sausage, pakai yang ada ya, alhamdulillah. Nah ini sudah seperti ini, lalu kita oseng-oseng ya, masak wortelnya, tapi saya nggak terlalu mateng karena suka yang masih pada kriuk-kriuk ya, masih keras-keras, jadi setengah mateng kurang ya, yang penting agak layu. Terus masukkan bahan lainnya. Nah seperti ini. Tadi susunya pakai susu UHT yang ultra ya, beli yang full cream. Tadi beli di Alfamart karena jarang pakai itu ya. Waktu itu saya beli yang besar, akhirnya mubazir. Jadi beli yang kecil, yang berapa mili, 250 mili teman-teman. Saya pakai 100 mili. Jadi lembut banget, ternyata hasilnya benar. Ini suami saya bisa buat pegel, dibawa ke kantor waktu itu karena pas bikin sore terus bikin banyak kan ya, segitu jadi 25-an teman-teman. Terus habis itu bikin beli kebab teman-teman, jadi kenyang, akhirnya makan 10 biji bertiga karena dedek nggak doyan, akhirnya masih 15 dibawa ke kantor untuk cemilan katanya. Di kantor kan sekarang musim hujan juga pengennya ngemil daripada keluar beli, katanya enak saya yang bikin, padahal ya bentuknya tuh peot-peot gitu, bentuknya tuh nggak cantik tapi kan kata suami saya isinya enak rasanya gitu. Nah ini saya cairkan dulu ya untuk bikin adonannya biar nggak ini gombal-gombal, biar mudah ya. Boleh juga susunya dulu baru masukkan ininya juga boleh, sesuai selera cara bikinnya masing-masing ya, toh hasilnya yang sama teman-teman. Nah ini sudah lumer, masukkan susunya ya, ini 100 mili susu UHT full cream ya, saya pakai UHT full cream. Aduk-aduk, masukkan tepung terigunya ya. Nah seperti ini. Ini apinya sangat kecil ya, yang paling kecil teman-teman, biar matangnya merata tanah gitu. Nah aduk-aduk seperti ini sampai benar-benar ya. Suapin mama, suapin mama. Oke, wash hand dulu ya. Mama wash hand dulu. Nah seperti ini. Setelah merata lalu dimatikan kompornya. Ini apinya paling kecil ya teman-teman. Nah seperti ini, apinya kecil sekali. Nah ini diaduk sampai merata lalu dibentuk ya teman-teman. Ini yang bentuk kakak ya, anak saya yang pertama, karena dedek minta mau sama mamanya. Jadi kakak yang bantuin tapi saya yang goreng teman-teman. Doa sih. Doanya gimana? Ya. Pinter sekali. Abi mah pinter ya. Pinter sekali. Abi mau makan pakai chicken.
Nah ini dicelupin putih telur ya, sama tepung panir lalu goreng. Saya lagi nyuapin dedek ya teman-teman, minta makan tapi harus mama yang nyuapin. Ceng. Nah teman-teman pasti bisa ya, ini rasanya yang harus diperhatikan, itu bahan-bahannya ini benar-benar lembut, enak teman-teman. Nah setelah minyaknya panas, masukkan dan goreng sampai kecoklatan. Apinya sedang ya, biar matang merata.